Halo, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahlan Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Supplementary terupdate 26 April 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya mulai update pagi hari ini dari Key Performance Index. ISG dan LQ45 bergerak menguat pada Jumat masing-masing 0,38% dan 0,98%. Hal ini merespon laporan kinerja kuartalan emiten yang positif pada kuartal 1. Di satu sisi, net outflow asing masih terjadi pada Jumat kemarin. Percepatan pelarangan mudik, travel restriction, dan lonjakan kasus COVID-19 secara global masih menjadi pertimbangan pelaku pasar pada perdagangan Jumat. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Jumat malam mengalami technical rebound setelah sehari sebelumnya melemah akibat kekhawatiran akan gelombang kasus COVID-19 global yang semakin tinggi, khususnya di India, dan rencana Biden untuk menaikkan pajak capital gain dan atas penjualan saham. Pelaku pasar pekan ini menanti hasil rapat Bank Sentral, yang keputusannya akan dibacakan pada Kamis dini hari dan rilis laporan kinerja emiten kuartal 1 2021, khususnya emiten teknologi besar seperti Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, dan Amazon. Sementara itu, indeks AIDO ditutup naik hampir 3%, indeks VIX turun ke level 17. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global kembali stabil, sehingga membuka peluang positif pada pergerakan pasar saham. Indeks DXY melemah 0,57% dan terus dalam tren pelemahan. Hal ini berarti dolar masih dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama dunia, sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah kita. Bursa saham ASEAN dan regional mayoritas menguat, Hang Seng dan Shanghai bergerak menguat, merespon pergerakan bursa global yang positif dan akibat data ekonomi yang bertumbuh seperti data inflasi yang meningkat di Hong Kong dan menurunnya unemployment rate di sana. Di satu sisi, kenaikan lonjakan kasus COVID-19 global masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar di sana juga. Lalu update currency and bond yield, USD ADR menguat tipis pada Kamis dan masih bergerak di atas level 14.500. Namun USD ADR dalam tren pelemahan dalam seminggu terakhir. Hal ini akibat berakhirnya musim bagi dividen sehingga membuat nilai tukar rupiah kita cukup stabil. Selanjutnya, yield treasury kita naik 0,59% dan US 10-year menguat namun masih dalam tren pelemahan dalam sebulan terakhir. Hal ini harusnya berdampak positif ke pasar saham. Di three currency mayoritas menguat sehingga dolar cenderung melemah. Hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal Jumat kompak kembali mengalami technical koreksi. Hanya nikel yang mengalami kenaikan lebih dari 2% setelah terkontraksi sehari sebelumnya. Sementara emas, timah, coal, silver, dan tembaga cenderung melemah. Sementara itu, CPO juga kontraksi namun masih dalam tren penguatan seminggu terakhir. Oil WTI dan Brent kembali mengalami kenaikan masing-masing sekitar 1%, sehingga dapat menjadi katalis positif bagi pergerakan emiten pada hari ini. Lalu update dari tim ikuti riset kami, BRI Agro, di bawah tim manajemen baru, Agro akan lebih memfokuskan pendorong utama pertumbuhan melalui perusahaan fintech dan aktivitas ekonominya. Exposure dari segmen digital retail, pinang dan produk lainnya dengan maksimal pinjaman 1 miliar rupiah diprediksikan akan mencapai lebih dari 50% dari buku pinjaman Agro pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun ini Agro menargetkan Pinang untuk mampu menyalurkan pinjaman sebesar 70 miliar rupiah. Terkait portofolio pinjaman komersial yang ada pada saat ini, Agro menegaskan tidak akan menyalurkan pinjaman baru sehingga secara perlahan kontribusinya akan berkurang. Selanjutnya, Akra rekomendasi buy taking profit di 3.700. Akra mencatat pertumbuhan laba kotor dan laba bersih pada kuartal 1 2021 sebesar masing-masing 13,8% secara year on year dan 34% secara year on year yang didukung oleh kekuatnya penjualan lahan industri seluas 14 hektar dan stabilnya pertumbuhan penjualan bahan bakar sebesar 3,5% secara kuartal. Dengan demikian, margin laba bersih meningkat di kuartal 1 2021 menjadi 6% dibandingkan kuartal 1 2020 sebesar 3,6% secara year on year. Selanjutnya, Waskita Karya rekomendasi buy, taking profit di 1.600. Berdasarkan pemberitahuan dari Waskita, WTR menandatangani SPA, Sales and Purchase Agreement, dengan Kingsridge Ltd. Minggu lalu di gedung Kementerian BUMN. Penandatangan tersebut berisikan penjualan 30% saham Jasa Marga Kuala Namu Tol atau JMKT sebagai pemegang konsesi Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Total nilai penjualan aset adalah sebesar 824 miliar rupiah berdasarkan perhitungan 2,5 kali PBV. Pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama pada tanggal penyelesaian dengan jumlah 650 miliar di mana sudah diterima pada minggu lalu. Yang kedua akan dilakukan paling cepat setelah perusahaan mencapai penyesuaian tarif tol atau paling lambat 1 tahun setelah tanggal penyelesaian. Selanjutnya, update dari retail industri, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk industri retail dan pusat pembelanjaan atau mall. Sementara insentif pajak yang telah dianggarkan adalah sebesar 56,72 triliun rupiah
Dan hingga 26 April, realisasinya telah mencapai 14,95 triliun rupiah atau 26,4% dari pagu. Selanjutnya, equity market, BI menjadwalkan akan mengubah metodologi weighted average constituent di indeks saham secara bertahap menjadi berdasarkan penyesuaian free float mulai Juni 2021 sampai Mei 2022. Secara umum, untuk semua indeks yang ada saat ini akan dilakukan perubahan metodologi perhitungannya secara bertahap dari full market capitalization yang mengacu pada kapitalisasi pasar menjadi cap adjusted free float market capitalization weighted average yang menggunakan acuan free float. Untuk detailnya, nanti Brader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat setelah bertahan 3 hari di middle channel-nya. Indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik netral, indikator RSI netral menguat. ISG diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Selanjutnya ada beberapa saham yang menarik secara teknikal. Ada Akra trading buy, dia terlihat pullback dari lower uptrend channel-nya. Trading range di area 3050 sampai 3370. Volume transaksi kemarin meningkat di atas rata-rata. Indikatornya masih di positif golden cross. Indikator stokastik netral golden cross dan RSI netral menguat. Selanjutnya ada Antam, trading range di area 2290 sampai 2360. Dan ada Tower, trading buy, trading range di area 1080 sampai 1135. Dan selanjutnya ada LPPF, trading sell, trading range di area 1155 sampai 2530. Volume transaksi meningkat, indikator masih di positif menguat, indikator stokastik netral menguat, dan RSI overbought. Selanjutnya ada MPMX, rekomendasi sell, trading range di area 635 sampai 715. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trade memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Dan di sini ada 4 saham. Yang pertama ada Indofood, Gudang Garam, Tower, dan CTRA. Selanjutnya rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Jika ada tanda bintang berarti rekomendasi baru. Dan di sini ada ICBP, INKP, dan kita baru saja menambahkan Akra untuk rekomendasi buy. Target Akra di area 3.530. Pola yang terjadi adalah rebound from lower ya. Selanjutnya, rekomendasi day trade ada 15 saham, 10 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, mulai dari Akra, Medco, Elsa, APLN, hingga BRPT dan SCMA. Demikian urusan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders.